Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Payung Meluncur akan menyaksikan tugas besar IMK dengan aplikasi yang kami desain itu BCA Mobile. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama ada Saya Ibnu Tatar Wibisono dengan NIM 1030112300078. ada dengan sebagai pembicara kita juga bisa kita lakukan. Saya Muhammad Ditya Wirabrana dengan NIM 1030 123000050. Baik, selanjutnya alasan kami untuk meredesain aplikasi BCA itu karena eh, merupakan salah satu platform perbankan digital yang banyak digunakan di Indonesia. Tapi masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan dari UI, UX maupun kelengkapan fiturnya. Meski fungsionalitasnya udah cukup baik, tapi desain fungsinya terkesan kurang modern. Jadi redesign ini bertujuan untuk menghadirkan pengalaman yang lebih seamless dengan dan sesuai dengan ekspektasi pengguna digital masa kini. Nah, sebelumnya kami sudah mengadakan survei dan ini beberapa jawaban dari survei-survei yang sudah diberikan kepada teman kami sebelumnya. Nah, hasil surveinya yaitu ada yang pertama peningkatan performa aplikasi lambatnya sistem hingga login biometrik, dari tes navigasi yang lebih intuitif terutama dalam fitur transit dan up. Tampil lebih modern dengan desain yang lebih simpel dan juga memanfaatkan dan distinct. Untuk user personanya ada dua di sini ada Mutiara dan juga Fazli. Di sini bedakan uh, yang satu sudah keluarga, yang satunya masih mahasiswa. Dan ada uh, aspek yang lain, ada kesehatan, teknologi, goals, dan frustration. Dan ini adalah proses bisnisnya. Yang pertama itu dari login, buka aplikasi terlebih dahulu, lalu masukkan PIN, salah atau benar, ntar ada errornya, lalu masuk dashboard. Di dashboard utama itu ada e-wallet, transfer, info, logout. Di top up e-wallet sendiri ada nominal, dapat konfirmasi verifikasi, dan notifikasi berhasil atau gagal. Dan juga di transfer dana ada masukan rekening, konfirmasi verifikasi, identifikasi. Di app info ada info code, ada cek saldo, mutasi, dan keuangan, dan lanjut logout kembali ke halaman awal. Di sini ada mental modelnya, mulai dari login dan keamanan, sistem pembayaran top up, nilai foto, pengelolaan rekening, dan pembinaan tambahan. Selanjutnya ada PTA-nya. Ini PTA ya, buat dari 5 ada M transfer, ada M payment, ada M commerce, ada info, dan ada pengaturan dan fitur tambahan. Selanjutnya, perubahan utama yang kami redesign di aplikasi BCA Mobile ini adalah halaman login, halaman utama, fitur mutasi rekening, keuangan, itu tambahan dari kami, hubungan balik tambahan juga, halaman M transfer, rekening BCA, dan transfer bank, dan fitur account. Nah, ini untuk halaman login. Bisa dilihat yang sebelumnya desain akan didesain jadi lebih minimalis dan juga disederhanakan tombol-tombolnya. Icon-icon yang tidak konsisten jadi dua dan juga deskripsi tambahan singkat dia ininya. Dan juga kami tambahkan untuk sidik jari. Selanjutnya halaman fitur mutasi rekening perubahan utama itu ada di tanggal tampilan formatnya itu lebih modern, ruang kosongnya sudah diisi. Anggap kami buat seperti ini. Kemudian yang sebelumnya sangat baik dan juga tidak menerima dengan bagian penting. Jadi ini sudah kami desain sebelumnya. Halaman fitur keuangannya yang tambahan kita buat seperti ini ada
prinsip keuangan pribadi sebagai visual dan informatif, secara visual dan informatif, modernisasi fungsi aplikasi, interaksi dan navigasi mudah dan otomatis dan aman bisa dilakukan. Halaman fitur sambungan baru, perubahan utamanya ada di mendukung pengelolaan keuangan struktur, proses buka rekening menjadi efektif dan tanpa cabang, personalisasi dan fleksibilitas untuk pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya Dr. Wisono. Di sini ada tampilan halaman M-Transfer ya. Perubahan utamanya itu yang kita perbaiki itu tampilan disederhanakan, navigasi dipermudah, dan adanya penambahan fitur transfer baru untuk sesama bank, dan yang terakhir ada tampilan diperbarui. Nah, ini lalu ada transfer antar rekening BCA. Itu hal yang diperbaikinya tuh tampilan diperbarui juga. Terlalu banyak ruang kosong untuk di mobile BCA yang lama. Dan lalu bank tujuan dibuat pilihan BCA permanen. Jadi kalau antar rekening BCA itu otomatis langsung ke BCA-nya. Dan yang terakhir ada menampilkan si saldo pengirim page-nya buat ngecek sisa saldonya berapa kalau lupa. Nah, di sini ada perubahan tampilan transfer antar bank penumpangnya. Hal yang diperbaikinya itu tampilan juga diperbarui. Terdapat banyak ruang kosong di mobil BCA yang lama dan menambahkan opsi jadikan favorit. Jadi misal kalau udah transfer nih bank tujuannya, misal BNI, masukkan nomor rekening, bla bla bla, langsung itu bisa dijadikan favorit. Jadi nanti pas udah misal kitanya pengen nge-transfer ke rekening tersebut, tinggal milih aja biar nggak usah ngisi-ngisi lagi. Lalu ada menambahkan opsi, sorry, yang terakhir ada menampilkan sisa saldo pengirimnya juga. Nah, di sini ada fitur virtual account-nya. Hal yang terbaru itu terdapat dua pilihan dompet digital dan pembayaran melalui tab navigasi. Di situ memilih dompet digital yang diinginkan tanpa harus mencari kode transfer. Ini sebelumnya, jadi sesudahnya itu juga text fieldnya atau input fieldnya komponen kolom bertulisan masukkan PIN Anda. Fungsinya untuk memasukkan PIN oleh pengguna. Jenis text fieldnya dengan input berupa karakter tersembunyi karena PIN. Lalu yang kedua ada button, komponen tombol masuk MBCA. Fungsinya untuk mengirim PIN dan masuk ke layanan MBCA. Yang ketiga ada button back. Letaknya di pojok kiri atas layar, sebelah kiri logo BCA Mobile. Fungsinya mengembalikan pengguna ke halaman sebelumnya. Misalnya halaman utama aplikasi atau pilihan layanan. Nah, di sini ada halaman QR-nya. Hal yang diperbaikinya itu tambah untuk login, nomor rekening, tujuan atau akun e-wallet untuk transaksi. Yang ketiga, nominal transaksi untuk transfer. Ini dijelasin juga. Dan hal yang perlu diperbaiki dari halaman QR itu tambahan personalisasi nama pengguna. Yang kedua, tampilan kurang modern.
ketiga tata letak kurang rapi, keempat tombol kurang informatif. Dan di sini ada perangkat interaksi input atau outputnya. Inputnya yang pertama ada ID atau PIN atau data biometrik sidik jari untuk login. Yang kedua nomor rekening tujuan atau akun e-wallet untuk transaksi. Yang ketiga nominal transaksi untuk transfer top up dan pembayaran. Yang keempat ada data transaksi pengguna untuk keperluan mutasi rekening dan analisis keuangan. Dan untuk outputnya itu yang pertama ada konfirmasi transaksi dan bukti pembayaran ditampilkan dalam aplikasi dan dapat diunduh oleh pengguna. Yang kedua, riwayat mutasi rekening yang mudah diakses, menampilkan detail transaksi keluar dan masuk. Yang ketiga, notifikasi transaksi sukses atau gagal secara real time untuk memastikan pengguna yang keempat, informasi mutasi rekening. Sudah tidak perlu mengakui aman kemudahan dengan login. Pengguna masuk cepat tanpa harus mengetik PIN setiap kali login. Dan di sini ada penulisan teks dan pesan yang baik. Ada yang pertama ada tipografi. Fontnya Poppins, ukuran fontnya 12 sampai 20, hurufnya kami menggunakan huruf campuran, upper, lowercase, hindari all caps lock. Lalu ada kontrasnya, pastikan warna teks kontras terhadap latar belakang seperti teks hitam di atas putih atau biru tua di atas putih. Nah, ini ada tampilan untuk sebelumnya di yang lamanya, dan ini ada tampilan yang barunya. Nah, di sini ada feedback, guidance, dan assistance. Operation time-nya, quick access button, tombol pintas seperti riwayat transfer, auto login dengan biometrik. Kami menggunakan sidik jari agar akses lebih cepat. Yang pertama ada drop down atau picker untuk data bank, bukan yang kedua dalam teks input. Format input otomatis. Contohnya, saat mengetik nominal, sistem menambahkan titik ribuan secara otomatis. Dan ini ada detection correction-nya, pesan error yang informatif. Transaksi dapat dilakukan setelah lampu indikator berwarna hijau. Yang kedua ada highlight satu persatu. Jika banyak kesalahan di form, tampilan error satu persatu. Lalu ada assistance, menu info BCA diarahkan ke situs BCA, bukan bantuan langsung di dalam aplikasi. Dan selanjutnya dijelaskan oleh saya. Selanjutnya ini adalah analisis internasionalisasi dan aksesibilitas. Nah, di yang pertama itu ada pemilihan warna. Nah, untuk pemilihan warnanya di sini ada kode-kode warnanya. Kita menggunakan sekitar ada 6 warna. Boleh dilanjut. Nah, kemudian ada internasionalisasi, itu menyediakan opsi bahasa Inggris untuk semua halaman. Button untuk mengubah bahasa diletakkan di halaman utama agar mudah mengakses. Jadi ada yang bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggris. Dan di sini untuk mengubah bahasanya ada di halaman utama. Jadi tinggal klik aja biar langsung cepat diakses. Boleh dilanjut lagi? Nah, kemudian ada accessibility. Nah, di sini ada kontras warna yang sangat baik, hijau untuk income, merah untuk spending, mudah dibedakan secara visual. Kemudian ada grafik batang sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian untuk ukuran fontnya, untuk font utama itu cukup besar untuk data penting. Kemudian ukuran dan tata letak field juga cukup besar dan jelas sehingga mudah dibaca dan diisi. Kemudian ada tombol transfer, itu juga diberi ukuran yang cukup besar dan kontras, berguna demi akses yang mudah.
termasuk bagi pengguna yang punya masalah di penglihatan kayak buta warna gitu. Kayak kan jadi ada namanya, ada nama transfernya gitu, jadi bisa dibaca. Selain itu, label pada setiap field membantu pengguna memahami apa yang harus diisi. Boleh di next lagi. Kemudian ada penggunaan icon. Nah, di sini menggunakan icon yang sering dilihat oleh user nasional maupun internasional, sehingga dapat meningkatkan keterpahaman dan kemudahan navigasi tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Icon-icon di sini yang dipilih adalah icon yang familiar yang memungkinkan pengguna untuk langsung mengenali fungsi atau aksi yang dimaksud, terlepas dari latar belakang bahasa ataupun budaya, sehingga mendukung prinsip universal usability dan efisiensi dalam pengalaman penggunaan atau yang sering disebut UX. Boleh di next lagi. Nah, selanjutnya adalah analisis layout. Di next aja. Di analisis layout ini ada pengaturan layout secara umumnya, secara general. Nah, yang pertama ada layout. Layout aplikasi ini menggunakan grid based layout yang rapih dan konsisten. Struktur utamanya dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada header atau di atas itu ada logo BCA, terus ada sapaan user dan icon notifikasi dan profile. Kemudian menampilkan saldo yang ukurannya itu lebih besar, jadi bisa gampang dilihat lah, soalnya kan informasi penting juga. Kemudian ada navigasi fitur utama, kayak menu kotak putihnya itu terdapat ada 6 fitur utama yang disusun di dalam 2 baris dan 3 kolom. Ada info, ada transfer, ada payment, ada e-commerce, kemudian ada admin, ada new account. Kemudian menggunakan grid yang simetris, lalu ada transition history disusun dalam bentuk list vertikal, sequential, dengan icon arah, nama, nomor account, dan nominal. Kemudian untuk marginnya, untuk horizontal margin kayak kiri kanan itu dia dibatasin sekitar 24 pixel. Kemudian di kolomnya itu didesain menggunakan sistem 3 kolom utama pada bagian fitur icon-icon. Setiap icon atau fitur berbeda dalam satu kolom grid yang simetris dan berukuran yang dengan seragam. Kemudian pada bagian transaction history, layout hanya memanfaatkan satu kolom penuh secara horizontal untuk menampilkan informasi transaksi. Kemudian ada guternya. Untuk guternya itu kita menggunakan sekitar 17 pixel. Digunakan antara elemen fitur icon di tengah tampilan, kayak seperti antara icon info, transfer, dan payment di baris pertama, dan antara icon e-commerce, admin, dan new account di baris kedua. Jarak vertikal antar baris fitur juga kami buat konsisten atau sedikit lebih besar dari gitar horizontal untuk menjaga keseimbangan si visualnya. Boleh dilanjut lagi. Nah, ini untuk visual hierarkinya, ada hierarki informasi. Elemen yang paling menonjol adalah total saldo yang di atas itu dengan ukuran besar dan kontras yang tinggi. Kemudian ada nama pengguna di atas memberi personalisasi itu ada nama pengguna. Menu utama ya, seperti info, transfer, dan lain sebagainya tampil sebagai grid di tengah menjadi pusat navigasinya. Kemudian ada di bawahnya itu riwayat transaksi untuk menyajikan info lanjutan setelah melihat saldo. Boleh dilanjut lagi. Kemudian ada keterkaitan antar komponen desain. Nah, untuk ini area pemindaian terhubung dengan tombol aksi pindai dan tampilkan untuk dua fungsi utama. Kemudian icon galeri di kanan bawah itu menambah opsi input dari penyimpanan, tak hanya dari kamera. Kayak misalkan kita mau dari QR-nya itu dari foto gitu. Jadi kita bisa milih dari galeri foto. Lanjut aja. Kemudian ada text perception, itu pengguna mudah memahami bahwa halaman ini untuk melihat riwayat transaksi, dan ada penanda halaman aktif dan icon arah panah untuk membantu persepsi cepat
dan kayak si jenis transaksinya kelihatan kalau ada transaksi masuk dan transaksi yang keluar kayak gitu. Dilanjut aja. Kemudian ada Gestalt Principle. Yang pertama adalah proximity atau kedekatan. Field prompt tersusun rapat secara vertikal sebagai satu kesatuan. Kemudian ada tombol transfer yang diletakkan dekat form, jelas itu apa namanya gunanya untuk next ke langkah yang selanjutnya. Untuk lanjut ke langkah yang selanjutnya. Di next lagi. Nah, kemudian ada similarity atau kesamaan. Nah, tombol transfer seragam dalam bentuk dan ukuran menciptakan tampilan yang rapi. Kemudian ada icon di bottom bar juga konsisten dalam gaya dan ukuran. Jadi apa namanya ukuran-ukuran dari button ini itu kami buat sama kayak biar simpel aja biar enak dilihatnya. Boleh dilanjut aja. Kemudian ada continuity atau kontinuitas. Itu alur visual dari atas ke bawah yang jelas kayak judul, kemudian periodenya, terus ada data utama, ada grafiknya juga, kemudian ada filternya dan ada rincian-rinciannya. Boleh dilihat lagi aja, lanjut. Nah, kemudian ada closure. Itu penggunaan latar putih yang luas dan tepi biru yang mencolok membantu mengisolasi area interaksi utama, menjaga fokus pengguna tetap pada pengisian form. Spasi antar elemen juga cukup lebar biar memberikan kesan lapang dan mencegah tampilan terlihat padat. Jadi biar enak aja ada gapnya gitu. Jadi nggak bertumpuk sih tampilannya. Lanjut lagi. Nah, mungkin itu saja ya dari kelompok kami dari kelompok Hayu Meluncur. Kurang lebihnya mohon maaf, maaf kalau ngelek-ngelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.